Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Cliff. Saya Bereswara Tunggara dengan NIM 0106042410040 dari kelas Introduction to Accounting B akan mempresentasikan konsep dasar laporan keuangan dari part sebelumnya. Jadi di sini ada 9 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian, kedua itu adalah buku besar setelah penyesuaian, ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, 4 laporan laba rugi, 5 laporan perubahan modal, 6 laporan posisi keuangan, 7 laporan arus kas, 8 jurnal penutup, dan 9 neraca saldo penutup. Oke, yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian adalah pertama, menyeleksi berbagai akun yang tadinya masih bercampur sehingga nantinya terpilah menjadi akun nilai dan akun nominal. Yang kedua, memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pendapatan di berbagai akun nominal di akhir periode. Hal yang kedua adalah buku besar setelah penyesuaian. Buku besar setelah penyesuaian adalah buku besar yang telah diperbarui berdasarkan data dari jurnal penyesuaian. Buku besar ini mencerminkan saldo terbaru dari setiap akun setelah dilakukan penyesuaian atas transaksi yang belum dicatat secara lengkap atau akurat pada akhir periode akuntansi. Nah, tujuan buku besar setelah penyesuaian ini ada satu, adalah pengambilan keputusan yang tepat. Data akuntansi yang sudah disesuaikan memberikan informasi yang lebih valid dan dapat diandalkan, sehingga mendukung manajemen dan pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga, itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Tujuan neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang dicatat dalam juga sama dengan pencatatan entry debit. Hal itu sesuai dengan sistem pembukuan double entry. Yang kedua adalah memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. Dokumen ini juga membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan akuntansi yang terjadi. Lalu untuk contohnya, di sini ada jurnal penyesuaian. Jadi sini akun-akun yang akan muncul, contoh-contoh akun yang akan muncul dalam jurnal penyesuaian itu ada seperti sewa DDM, sewa DBM, perlengkapan, penyusutan peralatan, iklan, dan juga ada gaji. Lalu untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ini merupakan penyesuaian akun-akun yang telah disesuaikan baik debit ataupun kredit dari buku besar yang telah disesuaikan setelah jurnal penyesuaian. Oke. Yang keempat itu adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang merangkum pendapatan, biaya, serta laba atau rugi yang dialami perusahaan dalam periode tertentu. Nah, tujuan laporan laba rugi ini adalah untuk membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan atau dengan mengurangi biaya atau keduanya. Nah, contoh seperti ini. Jadi dalam laporan laba rugi itu hanya mengambil akun pendapatan dan beban yang akan ditotal yang lalu kemudian dikurangi, dan apabila pendapatan itu lebih besar maka disebut laba bersih. Dan apabila kalau kerugian itu lebih besar daripada pendapatan atau beban lebih besar daripada pendapatan maka disebut rugi bersih. Oke, yang kelima itu adalah laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini merupakan jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah mengiktisarkan aktivitas pembayaran dan investasi. Dua, merekam dana yang akan diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Tiga, menyajikan data perubahan modal kerja. Dan ketiga adalah laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan merupakan laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomi suatu utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Tujuan laporan posisi keuangan ini adalah bertujuan untuk menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Ya, jadi seperti penjelasan tadi, dalam laporan posisi keuangan ini segala aset, liabilitas, dan ekuitas itu akan dicatat dalam satu laporan yang akan nanti dijumlahkan, aset dijumlahkan sendiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas akan dijumlah sendiri juga. Dan apabila keduanya balance, maka laporan keuangan yang telah ditulis itu menunjukkan bahwa laporan itu valid, ya benar. Oke, selanjutnya itu laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk melacak jumlah pemasukan dan pengeluaran kas sehingga perusahaan dapat mengetahui dari mana uang kas diperoleh dan bagaimana mereka membelanjakannya. Nah, tujuan laporan arus kas ini ada bahwa untuk meyakinkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Oke, jadi dalam laporan arus kas ini mereka mencatat berbagai kas-kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Jadi mereka bisa mengetahui apa saja yang mereka belanjakan dan apa yang mereka dapat dari akun kas itu. Ya, lalu yang ke-8 itu ada jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini merupakan suatu set ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan saldo dari akun buku besar sementara seperti pendapatan, beban, dan penarikan atau dividen ke akun buku besar permanen. Tujuan jurnal penutup ini adalah agar saldo akun modal menunjukkan jumlah sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Kedua, memisahkan transaksi jurnal pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Lalu neraca saldo penutup adalah dokumen akuntansi yang menunjukkan saldo akhir setiap akun setelah semua pendapatan dan biaya telah ditutup ke akun modal pada akhir periode akuntansi. Tujuan neraca saldo penutup ini adalah menunjukkan keseimbangan buku besar, karena kedua adalah mengurangi risiko kecurangan. Nah, contohnya seperti jurnal penutup ya. Jadi jurnal penutup ini konsepnya ini adalah dia menutup segala akun, tapi hanya akun tertentu saja, seperti akun pendapatan, beban, laba ditahan, dan juga dividen. Juga ada akun
prefer kalau nggak salah. Jadi jurnal penutup ini akan dilakukan setiap akhir periode pencatatan laporan keuangan. Lalu neraca saldo penutup ini, seperti namanya, neraca saldo penutup ini merupakan laporan terakhir dari laporan keuangan, ya di mana hanya mencatat, jadi dia mencatat berbagai akun yang telah disesuaikan dan telah ditutup. Itu. Jadi ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam mencatat, dalam merangkum materi konsep laporan keuangan. Ya, jadi demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Ini baik, di sini saya akan melanjutkan pembuatan laporan keuangan dari part sebelumnya. Jadi di sini di part kali ini saya akan membuat laporan keuangan dimulai dari jurnal penyesuaian hingga neraca saldo setelah penutupan. Oke. Namun di sini saya akan menambahkan dulu beberapa COA baru karena sebelumnya saya belum mencatatkan COA-nya. Yang pertama itu adalah akumulasi penyusutan perawatan Minref 155, lalu kemudian 232, di sini adalah hutang gaji, lalu di sini itu adalah 585 dan asuransi BBM, di sini adalah 592 beban perlengkapan, lalu di sini itu adalah 597 dengan beban penyusutan peralatan. Yang terakhir di sini adalah 625 yaitu pendapatan sewa. Oke. Setelah membuat sewanya, saya akan mengerjakan soal pertama dari jurnal penyesuaian. Oke, soal pertama itu adalah laporan stok nama. Pada tanggal 30 September tahun 2024 telah dilakukan pengecekan untuk perlengkapan. Maka perlengkapan yang tersisa sebagai berikut. Yaitu kertas AVSA 4, sisa perlengkapannya sebesar 35.000. Oke, yang kita tahu sebelumnya bahwa perusahaan PT Pajak Bahagia ini telah membeli perlengkapan sebesar 135.000, ya, dengan sisa 35.000 di akhir periode. Oleh karena itu bisa diasumsikan bahwa PT Pajak Bahagia ini menggunakan perlengkapannya sebesar 100.000 rupiah. Maka kita langsung catat saja. Sebelum itu kita tanggal dulu. Maka di sini ini adalah beban perlengkapan. Ya, sini kamu blok dulu. Oke. Jadi penjelasannya sini adalah beban perlengkapan berada di debit karena beban itu selalu mengurangi laba ditahan atau mengurangi ekuitas. Oleh karena itu ia bertambah di debit. Dan juga kenapa beban perlengkapan karena perlengkapannya sudah terpakai dan segala sesuatu yang sudah terpakai itu atau beban itu akan masuk di segala sesuatu yang terpakai itu akan menjadi beban. Gitu. Dan itu kenapa perlengkapan berada di kredit karena perlengkapannya akan ikut berkurang karena perlengkapan merupakan aset yang apabila bertambah berada di debit dan kalau berkurang ia bakal berada di kredit. Gitu. Lalu untuk soal selanjutnya itu adalah di sini ini adalah laporan asuransi. Jadi selama periode bulan September tahun 2024, PT Pajak Bahagia telah menggunakan asuransi dari All In Insurance hingga akhir bulan September. Berikut biaya yang perlu dicatat oleh PT Pajak Bahagia. Jadi keterangan asuransi kesehatan All In Insurance biaya 1 juta rupiah. Oke. Nah, apabila kita lihat di buku besar, ya, PT Pajak Bahagia ini membeli asuransi di Berdi Muka sebesar 12 juta rupiah untuk periode selama 1 tahun. Jadi bisa diasumsikan bahwa 1 tahun penggunaan maka itu akan mengurangi nominal sebesar 1 juta rupiah. Jadi maka akun yang berada di debit itu adalah beban asuransi DBM, sedangkan kredit itu adalah asuransi DBM dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Oke. Jadi penjelasannya kenapa beban asuransi DBM berada di debit karena beban selalu bertambah selalu mengurangi ekuitas dan laba ditahan, karena tinggi bertambah di debit dan asuransi DBM karena seperti yang telah saya jelaskan bahwa segala sesuatu yang telah terpakai atau telah digunakan itu akan menjadi beban, ya. Dan sini sekarang soalnya itu adalah asuransi DBM telah digunakan maka ia menjadi beban asuransi DBM. Dan kenapa asuransi DBM ini berada di kredit? Karena asuransi DBM ini kan merupakan aset yang apabila bertambah berada di debit dan kalau berkurang yang akan telah digunakan ia akan bertambah di kredit. Oke, soal selanjutnya itu adalah laporan pencatatan peralatan. Selama periode bulan September tahun 2024, PT Pajak Bahagia telah menggunakan alat printer selama 1 bulan untuk melaksanakan pengerjaan. Lalu presentasi dan total penyusutan printer PT Pajak Bahagia. Keterangan printer, presentasi penyusutan 10%, atau masih penyusutan 1.100.000. Oke, kita tutup tanggalnya. Oke, jadi di buku besar kita telah melihat bahwa PT Pajak Bahagia ini mendapatkan investasi dan pembelian peralatan ya.
sebesar 6 juta dan 5 juta dengan total 11 juta rupiah. Nah, karena di soal tersebut peralatan PT Pajak Bahagia itu menyusut sebesar 10%, yang diartikan bahwa 11 juta rupiah dikali 10%, yang total itu berarti 1.100.000 rupiah. Jadi kalau di jurnal penyesuaiannya itu adalah um, beban akumulasi beban penyusutan peralatan, dan di sini adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.100.000 rupiah. Jadi penjelasannya kenapa beban penyusutan peralatan bukan beban peralatan, karena ingat peralatan itu apabila berkurang, dia tidak menyusut secara fisik ya, tapi dia berkurang secara nilai pakai atau nilai fungsinya, yang di sini disimpulkan dengan nominal gitu. Jadi fungsinya berkurang gitu. Jadi itu kenapa dia debit, dan beban itu selalu mengurangi ekuitas, maka dia akan berada di debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan itu kenapa berada di kredit, karena ingat ya, peralatan itu dia berkurang secara tidak menyusut secara fisik, tapi berkurang secara nilai guna atau nilai fungsi. Jadi akumulasi penyusutan peralatan ini akumulasi dari total nominal atau total nilai yang berkurang dari peralatan itu gitu. Jadi ingat, bukan bendanya yang menyusut, tapi adalah nilai gunanya. Nah, nilai gunanya ini disimbolkan dengan nominal begitu. Oke, salah selanjutnya adalah laporan pencatatan pendapatan. Jadi selama bulan September tahun 2024 ternyata terdapat pendapatan yang masih belum tercatat, namun telah dilakukan nih ke dalam jurnal PT Pajak Bahagia. Utamanya konsultasi pajak PT Pajak Bahagia biaya 4 juta rupiah. Oke, untuk September 2024. Di sini akunnya itu adalah tentang usaha. Di sini adalah pendapatan jasa. Dengan keterangannya itu adalah oke, jadi keterangannya karena tadi itu adalah kondisinya PT Pajak Bahagia itu telah menerima pendapatan namun lupa dicatatkan dalam jurnal ya. Jadi bisa ditulis saja bahwa di debit itu adalah piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena piutang itu merupakan kondisi di mana PT Pajak Bahagia itu telah menerima pendapatan itu, namun belum dicatatkan atau belum diterima lah. Jadi sebenarnya PT Pajak Bahagia itu sudah bisa mendapatkan uangnya, namun dia belum mendapatkannya. Mungkin saja bisa ya karena belum dibayar, belum dicatat gitu kan. Jadi piutang usaha ini bisa apa ya? Bisa mengkondisikan sebuah kondisi. Jadi piutang usaha bertambah di debit karena PT Pajak Bahagia lupa mencatatkan pendapatannya, ya. Jadi dia dianggap sebagai piutang usaha karena seharusnya pendapatan itu sudah bisa diterima, namun PT Pajak Bahagia lupa. Lalu pendapatan jasa berada di kredit karena ya pendapatan jasa bertambah itu berada di kredit karena ia memengaruhi laba bertahan, ya, menambah laba bertahan. Oke, selanjutnya itu adalah laporan pencatatan pendapatan. Ya, selama bulan September tahun 2024 terdapat penyewa gedung PT Pajak Bahagia, namun baru terrealisasi bulan Oktober tahun 2024 nanti. Itu nominal baru dilakukan oleh PT Pajak Bahagia. Oke, jadi yang kita tahu sebelumnya, kalau PT Pajak Bahagia ini kan sempat menerima pendapatan ya, sewa DTM, sewa diterima di muka, sebesar 50 juta rupiah. Jadi PT Pajak Bahagia ini sebenarnya sudah menerima uangnya, namun di sini dia itu belum merealisasikan atau belum membangun gedung yang diminta oleh klien. Jadi di sini baru terrealisasi selama 1 bulan. Jadi 1 bulannya itu adalah 50 juta dibagi 24 dan ketemu segini ya, 2.100.000 rupiah. Jadi kalau di jurnalnya itu adalah tanggal dulu. Di sini adalah sewa DTM. Dan di sini itu adalah pendapatan sewa sebesar 2.100.000 rupiah. Oke, jadi itu penjelasannya adalah kenapa sewa DTM ini berada di debit. Karena kalau kita tahu, sewa DTM ini kalau bertambah itu dia berada di liabilitas. Karena sewa DTM ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima pendapatan, penerima pendapatannya. Gitu. Kan kalau di soal sebelumnya kan sewa DTM ini kan telah dibayarkan besar 50 juta rupiah, namun belum gedung ini belum terrealisasi atau belum ada. Gitu. Nah, karena itu sewa DTM ini berkurang karena di sini si PT Pajak Bahagia telah menggunakan uangnya untuk membangun perusahaan. Jadi membangun gedung. Jadi dia mengurangi sewa DTM sebesar 2.100 rupiah. Lalu kemudian pendapatan sewa, kenapa? Ya karena kan sebelumnya kan dia tuh hanya sebuah pendapatan yang diterima di muka saja gitu, bukan pendapatan sewa. Jadi di sini pendapatan sewa bertambah di kredit karena ia menambah laba bertahan yang mengaruhi ekuitas. Jadi ia bertambah di kredit yang berupa pendapatan sewa karena ia sewa gedung.
Lalu soal selanjutnya itu soal terakhir, laporan gaji karyawan. Nah, dalam periode September 2024, ternyata pihak Human Resource PT Pajak Bagia lupa membayarkan gaji yang telah ditagihkan dari tanggal 29 September tahun 2024. Ikut biaya gaji yang perlu dibayar oleh PT Pajak Bagia. Keterangannya adalah gaji auditor PT Pajak Bagia dengan biaya 7 juta rupiah. Oke, jadi di sini tanggal dulu. Beban gaji dengan di sini adalah utang gaji. Nah, sebesar 7 juta rupiah. Um, Gaji karyawan. Oke. Penjelasannya adalah beban gaji ya. Kita tahu kalau beban itu mesti bertambah di debit karena yang mengurangi bertahan. Nah, apabila juga gaji kan, si perusahaan membayar karyawannya dengan uang atau gaji, maka disebut beban gaji gitu. Lalu kemudian hutang gaji. Nah, kenapa sih hutang gaji bukan hutang usaha? Jadi hutang gaji ini ditulis apabila jadi si perusahaan ini lupa kan, ya, tadi kan lupa membayarkan gaji karyawannya. Jadi dia tuh lupa membayar gaji auditor perusahaannya gitu loh. Dan karena dia ini lupa kan ya, dan dia baru menuliskannya di invoice, maka ia akan berupa hutang gaji yang bertambah di kredit. Karena hutang gaji ini merupakan liabilitas ya, merupakan liabilitas atau kewajiban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Oleh karena itu kalau liabilitas bertambah, pasti juga bertambah di kredit. Begitu. Sebesar 1 juta rupiah. Oke. Nah, selanjutnya setelah jurnal penyesuaian, maka saya akan membuat buku besar setelah penyesuaian. Saya akan change data source-nya. Ya, tinggal dari atas hingga bawah. Nah, oke kan? Di sini asuransi DBM-nya yang awalnya 12 juta rupiah karena telah dipakai sebesar 1 juta rupiah di kredit ya, maka dia berkurang kan ya. 12 juta rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah. Dengan hasil akhir adalah saldo di debit sebesar 11 juta rupiah. Tuh. Ya, lalu kemudian piutang usaha ya. Piutang usaha di sini saya akan refresh juga. Saya akan change data source-nya. Nah, di sini um, jadi di sini ada tambahan akun baru yaitu kan tadi kan terima pendapatan jasa kan itu. Dari soal ini si PT Pajak Bagiannya lupa untuk mencatatkan pendapatan yang telah masuk ke rekeningnya, yang telah masuk ke PT Pajak Bagian namun lupa dicatatkan gitu. Oleh karena itu piutang usaha bertambah di debit dan saldo akhir piutang usaha itu juga bertambah yang dari 4 juta menjadi 8 juta rupiah di debit gitu. Kemudian perlengkapan juga saya akan dari change data source-nya. Nah, benar. Jadi seperti yang ada di soalnya tadi, ternyata benar sisa perlengkapannya itu cuma tersisa 35.000 ya. Dengan 100.000 ya penggunaan perlengkapannya, bukan perlengkapan tadi, itu berada di kredit gitu. Jadi 125.000 dikurangi 100.000 di kredit, maka saldo debitnya menjadi 35.000 gitu. Terus ini saya akan mengubah ya, menyesuaikan kembali buku besar sewa DTM. Oke, jadi di sini saya akan ganti datanya, ganti sumbernya. Nah, di sini bisa dilihat kalau sewa DTM-nya berubah ya. Jadi yang awalnya 50 juta rupiah di kredit berkurang nih, karena tadi kan PT Pajak Bagia itu baru menggunakan 1 bulan sewa DTM-nya itu 1.100.000 di debit. Maka dari itu dia mengurangi saldo sewa DTM yang berada di kredit awalnya 50 juta rupiah menjadi 47.900.000 rupiah. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah beban gaji. Nah, beban gaji ini juga ada yang berubah. Kita coba change data source-nya. Ya, di sini. Oh, salah ya. Di sini no. Nah, di sini beban gaji bertambah. Ya kan awalnya kan cuman 10 juta rupiah gitu. Lalu sini ada bertambah lagi nih utang gaji karyawan karena tadi itu ada gaji karyawan yang lupa dibayar oleh perusahaan bertambah sebesar 7 juta rupiah. Maka saldo beban gaji ini bertambah menjadi 17 juta rupiah di debit gitu. Jadi saat itu saya akan menambahkan akun-akun baru yang sebelumnya tidak ada di buku besar biasa, yang akan ada di buku besar setelah penyesuaian. Oke, jadi di sini saya akan buat dulu pivot table-nya. Oke, jadi sini ada akun.
Jadi kita akan melanjutkan dengan membuatkan buku besar baru yang sebelumnya tidak ada di buku besar biasa. Oke, jadi pertama saya membuat pivot table dulu. Oke, dengan akun, keterangan, debit, kredit. Ya, jadi saya akan memilih hutang gaji. Oke, biasa juga merupakan satu tanggal ya. Saya akan buat dulu menjadi setelah saya hilangkan tabular form. Oke, oh ya. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Jadi tanggal 31 September tahun 2024 tadi kan perusahaannya itu kelupaan ya. Kelupaan untuk membayar gaji karyawannya gitu. Jadi dia dicatatkan sebagai hutang gaji untuk gaji karyawan dengan total dikredit 7 juta rupiah. Karena kan hutang gaji itu merupakan liabilitas atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Maka dari itu liabilitas bertambah di kredit. Selanjutnya itu adalah akun beban ya. Pivot table dulu. Di sini ada akun, filter, tanggal, terangan, debit, kredit. Oke. Di sini saya akan ubah akunnya menjadi beban asuransi DBM ya. Saya ubah dulu desainnya. Do not show totals. Report layout show in the platform. Oke. Jadi sini adalah beban asuransi DBM ya. Karena beban ia akan bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk buku besar selanjutnya itu adalah table to pivot table-nya. Akan berada di filters, tanggal, terangan. Lalu untuk sini adalah beban perlengkapan. Ya. Maka desainnya adalah sama seperti sebelumnya, do not show totals, show the platform. Nah, beban perlengkapannya kan benar, jadi dia bertambah di debit sebesar 100.000 rupiah, dan saldo akhirnya itu adalah berada di debit sebesar 100.000 rupiah juga. Itu tanggalnya juga sama, 30 September. Lalu untuk beban yang terakhir, terus kita bikin dulu pivot table-nya, dan jurnal, di akun di filters, tanggal, terangan, debit, kredit. Oke. Untuk akunnya, pilih yang beban perlengkapan. Beban penyusunan peralatan. Nah, ubah lagi desainnya sama seperti sebelumnya, do not show totals. Cuma layoutnya itu digital platform. Oke, jadi benar beban penyusunan peralatan berada di debit. Ingat ya, sama seperti di jurnal umum, bahwa beban penyusunan peralatan itu berada di debit sebesar 100.000 rupiah. Benar, oke. Lalu untuk yang pendapatan sewa juga sama, pivot table lagi, jurnal, akun, tanggal, terangan, debit, kredit. Oke. Untuk akunnya itu adalah pendapatan sewa ya. Financial totals, reportnya tabular form. Oke. Ya benar, jadi pendapatan sewa bertambah di kredit ya, bertambah di karena dia memengaruhi ekuitas setelah ditahan, maka dia bertambah di kredit sebesar 2.100.000 rupiah. Oke, sudah benar. Lalu ketinggalan satu itu adalah akumulasi penyusunan peralatan ya.
Oke, pivot table lagi, jurnal umum, jurnal penyesuaian. Di sini ada akun di filters, tanggal, terangan, debit, kredit. Oke. Untuk akunnya itu adalah akumulasi penyesuaian peralatan ya. Oke, kita coba lagi desainnya. Do not show subtotals, tabular form. Oke, jadi benar kalau penyesuaian peralatan ya, akumulasi penyesuaian peralatan ini berada di kredit gitu kan. Karena dia kan juga penyesuaian peralatan ini merupakan total atau nominal dari peralatan yang menyusut. Ingat, ya menyusut secara nilai fungsi, bukan menyusut secara fisik. Oke, jadi sudah. Berikut ini adalah buku besar setelah penyesuaiannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, neraca saldo setelah penyesuaian cara juga sama. Kita bikin pivot table dari jurnal ini ya. Sampai sini saja. Oke. Oke, di sini berarti kan ke akunnya, lalu kemudian debit kredit. Ya, grand totalnya dihilangkan dulu. Oke. Nah, di sini karena kasnya masih muncul ya di kedua sisi debit dan kredit, maka kita perlu masukkan rumus baru ini. Maka debit ya. Maksudnya adalah if debit besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Misalnya itu 0. Oke. Jadi debitnya sudah muncul. Sekarang kredit juga sama caranya, yaitu kita anggap saya KR ya, kredit. Di sini if sama, tapi kebalik ya, KF lebih besar daripada, kalau jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit mengurangi debit. Selain itu, adalah 0. Oke. Nah, sudah muncul. Ini tinggal hapus saja. Oh, sorry ya. Field list, maka debit dan kreditnya dihilangkan. Oke. Mari kita hitung apakah debit dan kredit ini balance ya. Kita sum saja. Kita ketemu hasilnya 126.235.000 rupiah. Oke, untuk yang kredit apakah sama juga? Oke, sama ya. Berarti neraca saldo setelah penyesuaiannya juga balance, yang berarti bahwa jumlah penyesuaian dan buku besar setelah penyesuaiannya berarti benar juga. Dengan total keduanya adalah sama-sama, sorry, ya, dengan total keduanya adalah sama-sama 126.225.000 rupiah di debit, baik di debit maupun di kredit gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan ya. Selanjutnya adalah saya akan membuatkan laporan keuangan yang mulai dari laporan laba rugi hingga laporan arus kas dari perusahaan PT Pajak Bagian. Ini saya akan membuat laporan laba ruginya. Di sini laporan laba rugi tanggal 30 September tahun 2024. Jadi yang pertama itu adalah untuk tabel pendapatan ya. Penjualan pendapatan. Oke. Pendapatan di sini adalah ini pendapatan desain, pendapatan sewa. Oke. Kemudian beban. Untuk tabel beban itu adalah beban gaji hingga beban penyesuaian peralatan. C. Oke. Nah, sini adalah beban neto atau bisa sebetulnya laba bersih. Oke. Di sini saya akan menggunakan rumus sum if. Ini sum if, membuka NXST-nya, kita blok dulu nama akunnya. String, titik koma. Kriteria yang kita mau cari itu apa? Misalnya pendapatan jasa. Gitu. Kita blok titik koma lagi, lalu kita blok. Sorry ya. Dan kita mencari laporan keuangan, pendapatan, titik koma. Lalu kita ingin mencari debit. Tuh, kita blok.
sorry, kita blok, lalu kita kasih string lagi, lalu kita kurung tutup. Nah, kita plus, kita sum if, kurung buka, kita blok lagi ini, nomor akunnya, kita string, string, titik koma, kriteria yang kita cari itu apa? Pendapatan jasa. Ya, titik koma lagi, NSD, kreditnya. Oke. Lalu jangan lupa kreditnya juga di string. Kurung tutup. Oke. Masih ada kelupaan. String. Oh, oh iya ya. Oke. Kalau ketemu bahwa pendapatan jasa sebesar 41 juta dan pendapatan saya sebesar 2.100.000 rupiah. Itu. Dan untuk yang lainnya juga sama, tinggal blok saja. Oh, sorry. Yang ini. Oke. Kita blok lagi semuanya. Nah, maka ketemu pendapatan jasa sebesar 41 juta rupiah, pendapatan sewa 2.100.000 rupiah untuk pendapatan. Maka sini total pendapatan itu sebesar dari belakang keduanya. Oh, salah. Oke. Maka total pendapatan adalah 43.100.000 rupiah. Begitu. Kemudian untuk untuk total bebannya, kita tinggal sama saja. Oke, maka total bebannya itu adalah 23.803.000 rupiah. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa laba neto pendapatan dikurangi dengan beban dapat hasil 9.297.000. Berarti PT Pajak Bahagia ini masih mendapatkan keuntungan ya, karena pendapatannya masih lebih besar, hampir sekitar 20 juta dibandingkan bebannya. Itu. Jangan lupa kita kasih tampil biar bagus. Oke. Sekarang kita masuk ke laporan laba ditahan atau ya, laporan laba ditahan atau perubahan modal. Tanggal 30 September tahun 2024. Yaitu laporan laba ditahan ini kita karena kita ini merupakan perusahaan yang baru buka, jadi saldo laba 1 Septembernya itu tidak ada ya, karena kita merupakan perusahaan yang baru berdiri lah. Jadi kita tuh nggak punya keuntungan di tanggal-tanggal sebelumnya gitu. Lalu kemudian yang ini adalah laba neto. Ini adalah refer. Dan akhirnya adalah saldo laba 30. Oke. Oke, jadi saldo laba 1 September tidak ada karena kan merupakan perusahaan yang baru perusahaan yang baru didirikan gitu. Jadi kita kosongin saja 0. Kesalahan teknis ya, ini seharusnya ini adalah 104 river ya. Jadi jangan sampai refnya itu ketinggalan. Oke, di sini. Oke, nah ketemu. Jadi prefer ada 7 juta ya. Karena prefer ini mengurangi laba tahan, nah, maka ini tinggal menisin saja. Oke. Oke, jadi sini adalah laba neto dikurangi dengan prefer. Oke, maka didapat saldo laba 30 September tahun 2024 itu adalah 17.297.000. Dari laba neto bersih dikurangi dengan prefer ya. Karena prefer itu kan mengurangi apa ya? Mengurangi modalnya kan. Gitu. Jika prefer ini bukan harus mendapatkan beban, maka itu oleh karena itu dia masuk ke laporan bertahan. Kita kasih muter lagi biar bagus. Oke, sekarang masuk ke laporan posisi keuangan. Tanggal 30 September tahun 2024. Oke, laporan posisi keuangan ini cukup simpel. Jadi kita tuh hanya akan mencatatkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan nanti di akhir aset akan dijumlahkan dan liabilitas dan ekuitas itu akan dijumlahkan. Dan aset aset dan liabilitas plus ekuitas ini harus imbang ya. Jadi harus balance. Jadi kalau tidak balance maka itu berarti akan terjadi kesalahan. Oke. Dimulai dari aset. Sorry ya, aset. Oke, jadi aset di sini NSD, kas hingga peralatan atau kopi saja. Oke, di sini. Lalu kemudian untuk liabilitas, sorry, ya, liabilitasnya dari utang usaha hingga ke modal. Ya, sorry, utang usaha hingga sewa DTM.
Oh iya, ada akumulasi penyusutan peralatan. Ini dimasukkan ke sini ya. Jadi peralatan ini akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Begitu. Oke, lalu untuk ekuitas. Ekuitas ini adalah laba neto tadi, saldo laba ditahan, dan modal ya. Dan modal. Oke, rumusnya juga sama. Kita menggunakan rumus sum if lagi gitu ya. Sebelumnya kita tambah dulu ini. Oke. Jadi sum if di sini saja, bisa jauh-jauh. Oke, jadi sum if membuka NSST, kita blok lagi row labelsnya, dan jangan lupa dikasih string ya di antara huruf pertama ya. Kemudian titik koma, laporan keuangan, tahun misalnya kas, titik koma lagi, NSST, debitnya, oke, jangan lupa string, oh sorry string, string oke. Kurung tutup plus sum if lagi, ya, variables NSST, oops, jangan lupa string, ini string, kemudian titik koma, kita ambil cara yang kami ambil, misalnya kas ya, titik koma, NSST, ini, oke, kurung tutup, enter, oke, berarti ketemu ya, kasnya sebesar 37.397.000, sama seperti yang ada di NSST, oke, kita blok saja. Oke, karena ini peralatan, ya, peralatan ini saya pengen naruh di dalam, gitu, biar lebih jelas pembagiannya, mana yang dikurangi, mana yang enggak. Oke, berarti saya sangkif lagi, kurung buka, ya, ini, kemudian string, string, koma, titik koma, peralatan, titik koma lagi, NSST, debit, kurung tutup, plus sangkif, ya, rotables NSST lagi, titik koma, kriteria yang kita cari, peralatan ya misalnya, oke, lalu kemudian titik koma lagi, lalu kredit, dan jangan lupa dikasih string. Oke, maka ketemu peralatan 11 juta dan akumulasi lanjutannya itu adalah juta. Maka di sini totalnya itu adalah peralatan dikurangi dengan lanjutan peralatan. Maka totalnya 900.000. Itu merupakan total aset ya. Nah, jadi, sorry, merupakan total dari sisa peralatan. Kemudian untuk liabilitasnya, sorry, aku bisa aja kita fit ya. Nah, kemudian untuk saldo labanya kita ambil saja dari sini. Untuk modalnya, oke, ketemu ya. Lalu di sini kita akan menjumlahkan kedua apa ya, aset kita jumlahkan dulu. Maka total asetnya itu adalah sum total liabilitas total liabilitas ini adalah sum ya, maka total keduanya liabilitas plus ekuitas itu adalah sorry,
sum totalitas plus ekuitas. Oke, ya benar. Maka laporan posisi keuangannya juga balance di aset, liabilitas ekuitasnya juga balance dengan total sebesar 99.332.000 rupiah. Ini berarti menandakan bahwa laporan-laporan sebelumnya juga benar ya, ditulis dengan benar atau valid. Jadi jadi sementara untuk sampai sini masih benar, tidak ada kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Kita bikin border dulu biar bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat laporan arus kas dari PT Pajak Bagia. Jadi pertama-tama saya akan membuat dulu layoutnya. Laporan arus kas. Ya, tanggal 30 September 2020. Oke. Oke, jadi dalam pelaporan arus kas itu ada 3 poin. Yang pertama itu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas operasional. Kita bakal ambil datanya dari buku besar. Oke. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, di sini saya akan memilah mana yang masuk ke operasional, mana yang masuk ke investasi, dan mana yang masuk ke pendanaannya. Ya, jadi untuk pembayaran asuransi DBM ini merupakan aktivitas operasional, karena kalau pembelian asuransi itu kan termasuk untuk keberlangsungan perusahaan, ya asuransi kesehatan untuk karyawannya, untuk jabatan-jabatan lainnya itu merupakan aktivitas operasional karena berfungsi untuk kelangsungan perusahaan. Lalu untuk pembayaran peralatan dan perlengkapan ini termasuk ke investasi karena pembelian aset jangka panjang. Kemudian menerima pembayaran secara sewa di muka ini juga merupakan aktivitas operasional karena berhubungan dengan pekerjaan, ya. Lalu pembayaran listrik juga termasuk operasional karena berhubungan dengan pekerjaan. Pembayaran listrik kan kalau misalnya listrik gak dibayar maka perusahaan juga akan bakal jalan. Air juga sama kayak listrik. Kemudian investasi modal ini berupa peralatan, ini masuk ke dalam investasi karena pemberian aset jangka panjang. Kemudian pembayaran gaji karyawan juga termasuk operasional karena termasuk dalam pekerjaannya. Membayar gaji karyawan bekerja di PT Pajak Bagia. Kemudian pemberian prive ini termasuk nanti akan masuk ke pendanaan. Oke, sorry. Oke. Nah, lalu kemudian untuk yang bank, meskipun di sini nama akunnya adalah bank, tapi dia juga akan masuk ke dalam arus kas perusahaan. Jadi ini kita juga bakal copy lalu masukkan ke laporan arus kas. Oke, jadi di sini semuanya di sini adalah menerima pembayaran, menerima pelunasan piutang, hingga menerima pendapatan jasa. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini, segala sesuatu berhubungan dengan penerimaan pendapatan atau piutang itu bakal termasuk ke dalam laporan kas aktivitas operasional, ya. Karena sekali lagi ini berhubungan dengan perusahaan. Itu berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan itu termasuk dalam kas aktivitas operasional. Oke, saya total kas aktivitas operasional. Kas aktivitas investasi. Maka yang dipilih ini copy. Dan yang kedua itu adalah ini. Oke. Kemudian di sini adalah total kas aktivitas investasi. Kemudian di sini adalah kas aktivitas pendanaan. Oke. Buku besarnya itu adalah yang pembelian preferred. Total. Ya, jadi untuk rumusnya adalah kita bakal menggunakan rumus SUMIF dengan menggabungkan buku besar kas dan buku besar bank. Ya. Oke, jadi karena di sini yang di arus kas itu ada saldo berada di debit dan ada saldo berada di kredit, maka untuk rumusnya akan ada beberapa akun, akan ada beberapa kriteria menggunakan rumus SUMIF minusnya. Jadi misalnya untuk pembayaran asuransi DBM ini kan berada di kredit, maka untuk rumusnya sendiri adalah
sama dengan minus ya, sum if kurung 4. Nah, jadi minusnya berada di depannya sum if ya. Sebelumnya sum if. Range-nya sini belum besar, ini saja. Dan jangan lupa diberikan string. Titik koma, laporan keuangan. Bisa kita ambil pembayaran asuransi DPM ya. Titik koma, huruf besar. Dan jangan lupa diberikan string. Kurung tutup. Kita tambah lagi sama juga minus sum if kurung tutup ya, pas ini string, ini string. Berarti titik koma, laporan keuangan, pembayaran asuransi DPM lagi, titik koma, buku besar, lalu yang kredit. Dan jangan lupa string. Dan kurung tutup. Nah, tapi karena di laporan keuangan arus kas tadi itu kita juga memasukkan akun bank, jadi yang bank di sini kita juga bakal pakai ya, juga sama menggunakan sum if. Nah, ini juga sama minus sum if kurung tutup. Jangan lupa dikasih string, titik koma, pembayaran asuransi DPM, titik koma, generasi string, lalu kemudian kurung tutup, perintah minus lagi sum if kurung tutup, titik koma, laporan keuangan pembayaran asuransi DPM, titik koma, huruf besar lagi, dan di kredit. String, dan kurung tutup. Nah, maka ketemu hasilnya adalah minus 12 juta. Dan sama ya, pembayaran asuransi DPM, karena dia berada di kredit 12 juta, karena kan mengurangi kas ya, kalau berada di kredit, maka minus 12 juta. Oke. Kemudian, coba kita tarik saja. Di sini kita copy. Pembayaran listrik ini juga minus, karena dia kas yang berada di kredit. Kemudian tumbuhan air juga minus. Dan yang gaji karyawan. Oke. Lalu kemudian untuk yang privat juga sama, menggunakan misal sama. Oke. Lalu di sini karena oh iya ya, juga untuk pembayaran peralatan dan perlengkapan ini juga minus. Nah, dan jangan membayar peralatan perlengkapan. Kamu masuk investasi karena itu memperas jangka panjang. Lalu untuk yang kas ini berada di debit, kayak menerima pembayaran sekali muka, menerima investasi modal, dan menerima pendapatan, itu rumusnya sama. Cuman yang dibedakan itu adalah minusnya ya. Jadi kita menghilangkan minus. Ini minusnya dihilangkan. Minusnya juga dihilangkan. Kemudian yang ini minusnya juga dihilangkan. Ini juga minusnya dihilangkan. Nah, maka muncul 50 juta positif ya, soalnya menerima pembayaran sekali muka, kasnya berada di debit, yang artinya adalah menambah kas. Jadi karena dalam buku besar itu juga terdapat akun bank, dan akun bank ini juga bakal termasuk dalam laporan arus kas ya. Nah, kita copy aja, Ctrl C, dan kita paste di sini. Nah, untuk rumusnya itu sama seperti menerima pembayaran sekali muka ya, karena dia ini menambah kas yang posisi itu berada di debit. Kita tinggal copy aja, ya paste di sini. Terus lanjut ke bawah, dan ya muncul. Oke. Jadi totalnya adalah ALT plus. Nah, maka totalnya adalah 56.367.000 untuk kas aktivitas operasional. Kemudian, oh ya, investasi modal ini juga termasuk dalam rumus sum if yang plus. Nah, ini copy aja, ALT plus. Yang ini sama. Oke. Jadi untuk kas aktivitas investasi itu 16 juta rupiah total kasnya, lalu untuk total kas aktivitas modal itu minus 2 juta sorry. Karena prive ya, prive itu kan mengurangi kas. Oke, jadi total kas keseluruhan PT pajak dia plus berarti totalnya adalah 70.397.000 untuk total akun kas dan akun bank. Kita coba jumlahkan saja. Kita coba jumlah di sini aja deh. Ini total
akun kas bank sama dengan ini kas akun bank ini. Ya, sama. Maka benar, total akun kas dan bank itu juga sama ya, 70.397.000. Berarti laporan arus kas yang di sini ada benar. Bakal buat tabel dulu, biar bagus. Oke. Oke, itu berarti untuk laporan arus kasnya berarti sudah benar ya. Namun sebelum itu saya akan menambahkan lagi COA-nya 810 untuk ikhtisar laba rugi. Oke. Lalu kemudian 901 untuk laba ditahan. Oh sorry, laba ditahan ini kita taruh di 700 aja. 700 laba ditahan yang benar. Kita bikin kayak list, source-nya itu adalah dari sini ya. Oke, maka akan muncul di sini yang baru ya, laba ditahan ada dan ada juga ikhtisar laba rugi. Gitu. Kalau kita enter aja, cuman kita bikin yang baru aja di sini. Oke, tanggal 30 September tahun 2024 yang pertama. Kita akan menutup pendapatan ya. Jadi di sini adalah pertama adalah pendapatan jasa. Oke, di sini adalah pendapatan sewa ya. Kemudian di sini adalah ikhtisar laba rugi. Oh sorry, salah pencet. Oke. Oke, jadi kenapa pendapatan jasa dan sewa itu berada di debit? Karena kalau misalnya kita ingin menutup pendapatan, kita tuh harus meminuskan atau mengenolkan pendapatan. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan kita menaruh pendapatan ini di debit. Karena kalau misalnya bertambahkan pendapatan itu akan bertambah di kredit. Sedangkan kalau berkurang itu artikan kita harus menaruhnya di debit. Jadi kita dapat memasukkan nominal sini berdasarkan dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Oke, jadi total ada 41 juta, atau copy aja di sini. Copy aja. Terus jurnal, atau copy. Lalu untuk pendapatan sewanya itu sebesar 2.100.000. Oke, kita copy aja. Nah, untuk intisar baru ini merupakan total dari pendapatannya. Nah, berarti totalnya adalah kita sum aja. Oke. Oke, berarti total intisar baru adalah 43.100.000 rupiah. Itu ketemu dari mana? Itu dasar dari penjumlahan antara pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Pendapatan jasa yang sudah disesuaikan dan pendapatan sewa sudah disesuaikan. Ini menutup akun pendapatan. Jika ini menutup akun pendapatan sewa, ini menutup akun pendapatan jasa. Ini menutup jasa dan sewa. Oke, untuk selanjutnya ini adalah kita ingin menutup beban. Nah, untuk beban sendiri sama kayak pendapatan konsepnya. Karena beban itu apabila bertambah dia akan berada di debit. Karena kita ingin menutup beban, maka kita akan menaruh beban ini di kredit. Kenapa? Karena kita ingin mengenalkan beban ya. Jadi nanti beban yang ada di debit akan dikurangi dengan beban yang ada di kredit gitu. Oke, jadi untuk ikhtisar laba ruginya itu bakal ada di debit ya, kebalikannya dari pendapatan. Oke, masukkan ikhtisar laba rugi ke dalam kolom debit ya. Jadi pertama kita bakal milih dulu, cari ikhtisar laba rugi. Oh sorry, pencet ikhtisar laba rugi. Nah, untuk bebannya itu kita bakal lihat dari neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk beban-bebannya itu ada beban gaji sampai beban penyusunan peralatan ya. Kita copy aja, kemudian kita taruh di sini. Kita bakal tambahkan dulu 56, 57, 58, 59, dan 60. Oke. Oke, jadi ikhtisar laba ruginya bakal berada di debit dan beban-bebannya akan berada di kredit. Karena kita ingin menutup yang namanya beban. Ya. Karena beban yang sebelumnya berada di debit akan dikurangi dengan beban yang ada di kredit. Maka hasilnya akan 0. Itu. Kita bakal masukin aja. Untuk totalnya itu adalah beban ini kita copy saja. Jadi kita taruh sini. Terus ikhtisar laba ruginya adalah total dari beban ini. Oke. Maka total ikhtisar laba ruginya itu adalah 23.803.000 ya. Untuk akun untuk akun beban gaji, untuk akun beban air, untuk akun beban listrik, untuk akun
beban asuransi BPM untuk akun beban perlengkapan. Di sini adalah menutup akun beban penyusutan peralatan. Oke, sudah. Kemudian kita bakal menutup yang namanya itu akun laba ditahan ya. Oke. Jadi untuk akun laba ditahan ini caranya itu gampang. Kita tuh tinggal mencari laba ditahan itu dengan mengurangi pendapatan dengan beban. Nah, apabila pendapatannya itu lebih besar daripada beban, maka laba ditahannya itu akan berada di kredit gitu ya. Ini aja 61, 62, 63, 64. Oke. Kita tulis itu tanggalnya 30 September tahun 2024. 30 September 2024. Oke. Jadi karena pendapatan dan bebannya apabila dikurangkan ini nggak minus, maka laba ditahannya itu bakal ditulis di kredit. Sedangkan untuk yang di debit itu adalah kisar laba rugi. Kisar laba rugi. Kemudian yang kredit itu adalah blok dulu. Oke, jadi yang untuk yang di debit itu yang di kredit itu adalah laba ditahan ya. Oke, jadi kisar laba rugi didapat dari pendapatan, ikhtisar laba rugi pendapatan dikurangi dengan ikhtisar laba rugi beban. Maka totalnya adalah 19.297.000 ya. Karena ini nggak minus, masih profit, maka laba ditahannya ditulis di kredit ya. Tambah kita tinggal kurangin aja. Yang keterangan adalah menutup akun laba ditahan. Menutup akun laba ditahan. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah reverse. Nah, reverse sendiri ini kan kalau bertambah itu kan berada di yang namanya di debit ya. Nah, karena ini jalan penutup, kita bakal menaruh PV ini di kredit. Gitu. Maka di sini adalah ikhtisar laba rugi, ya. Kemudian ini adalah akun prefer. Itu. Prefer nilai saldonya total adalah 2 juta ya. Berarti ini adalah 2 juta rupiah. Maka di keterangannya adalah menutup akun prefer. Oke, jadi begini jurnal penutupnya. Oke, selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutup. Oke, jadi di sini kita bakal melakukan cara yang sama seperti neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu dengan membuat pivot table. Ya. Oke, jadi kita bakal insert. Table source-nya ini berasal dari jurnal. Di sini kita bakal enter aja. Oke. Untuk ini kita bakal tulis akunnya. Ya. Kemudian untuk debit dan kredit. Oke. Jadi karena di sini debit dan kreditnya masih ada error ya. Karena di sini masih satu akun bisa memunculkan nominal di kedua sisi. Kita bakal menggunakan rumus lagi. Dan bikin saja debit. DB ya. Oke, caranya sama. If jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan mengurangi kredit. Selain itu adalah 0. Enter. Oke. Kemudian untuk yang kredit, kita bakal menggunakan cara yang sama juga. Kita bakal KR aja kredit. Kemudian ini bakal if kredit, apabila kredit lebih besar daripada debit, maka kredit akan mengurangi debit. Selain itu adalah 0. Enter. Oke. Oke. Kemudian kita bakal sini saja. Kita bakal hitung. Dan totalnya kita hilangkan dulu. Dan kita bakal hitung totalnya. So, kemudian yang kredit juga. So, ya, benar ya. Jadi total keduanya debit dan kredit sudah seimbang sebesar 102.432.000. Jadi sekian dari
Sekian video pembuatan laporan keuangan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.